Bulan Muharram termasuk di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Ya, surat Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala saat penciptaan langit dan pada hari penciptaan langit dan bumi. Jangan ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Dan di antara bulan yang dimuliakan tersebut selain bulan Muharram disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan seutama-utamanya berpuasa di dalam bulan yang dimuliakan adalah di dalam bulan Muharram. Dan di antara 4 bulan ini, siapapun yang berbuat kebaikan di dalamnya, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan siapapun yang berbuat kejahatan, maka akan dilipat gandakan dosa yang dia lakukan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Muharram berasal dari kata haram, artinya suci. Makanya dikatakan Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Dan nama bulan ini itu Muharram sebelum Nabi diutus itu dikenal dengan Safar Awal. Safar Awal. Dan kita diperintahkan di dalam bulan ini khususnya pada tanggal 9 dan 10 untuk berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka aku berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa setahun yang lalu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi pernah ditanya, "Wasu'ila an shaumi yaumi asyura faqala yukaffiru sanatal madiyata." Bahwa Nabi pernah ditanya tentang berpuasa pada hari Asyura, maka Nabi mengatakan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan yang dimaksudkan dosa yang dihapus oleh Allah adalah dosa-dosa kecil sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan bulan Muharram ini terkhusus adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karenanya dalam sebuah hadis disebutkan, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrul lail Muharram." Seutama-utamanya puasa sesudah bulan suci Ramadan adalah bulan Allah yang bernama Muharram. Dan Allah tidaklah menyandingkan namanya kepada sesuatu hal kecuali itu menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan serta keagungannya. Dan Allah menyandingkan namanya dengan bulan Muharram, maka ini menunjukkan akan keistimewaannya. Maka perbanyaklah berbuat kebaikan di dalamnya. Dan seutamanya berpuasa itu di dalam bulan haram atau bulan Muharram dalamnya. Karena di antara bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah adalah bulan Muharram. Dan dalam sebuah hadis disebutkan ya tentang perintah kita untuk berpuasa tanggal 9 Muharram untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka hanya berpuasa pada tanggal 10-nya. Yang perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 10 Muharram ya Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun laknatullah, sehingga Yahudi bersyukur. Kemudian Nabi berkata bahwa kita lebih pantas bersyukur atas kemenangan Musa dari Firaun daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan perlu kita ketahui bahwa puasa Asyura ini telah dikenal di zaman jahiliyah, dan Nabi juga Nabi berpuasa sewaktu masih di Makkah, dan ketika Nabi berada di Madinah maka Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat. Karena dalam hadis disebutkan ya ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa tanggal 10-nya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahudu wan nasara." Sesungguhnya Rasulullah, hari ini 10 Asyura adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkannya, mensucikannya. Qala, maka Nabi mengatakan, "Fa idza kana al-amul muqbilu insyaallah." Dan apabila tahun depan dengan insya Allah Subhanahu wa taala sumna al-yaumat tasi'ah, maka kita berpuasa pada tanggal 9. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Falam ya'til amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan
bulan sampai tahun depan Nabi SAW telah wafat. Artinya dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi belum berpuasa tanggal 9 Muharram, akan tetapi dia menekankan kepada kita untuk berpuasa. Dan ini sunnah ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Karena tidak ada waktu kita ya tahun depan misalnya, tidak ada waktu Allah memanjangkan umur kita ya, karena waktu kita terbatas, umur kita terbatas, maka gunakanlah waktu ini. Ketika datang bulan Muharram, maka kita memberikan waktu kita, berikan porsi waktu kita untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya dan memperbanyak amal-amal soleh ya. Apakah sedekah-sedekah kita ya, solat-solat sunnah kita, bacaan Quran kita ya, mulai dari tanggal 1-nya hingga akhir bulan tersebut, dan tidak terkhusus di bulan ini tapi di bulan-bulan lain. Akan tetapi ya demi mengejar keutamaannya, maka perbanyak amal ibadah di dalamnya.